hakikat penghambaan yang sesungguhnya adalah ketika ibadah bukan lagi menjadi beban, tapi melainkan ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan komunikasi antara kita dengan sang ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada masalah, kita curhatnya ke Allah. Menangis di sepertiga malam, kita banyak-banyak membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi bita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para guru, para ustaz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Rashid, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Hamzah, yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Bapak Haji Amin, serta para jamaah sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada hari ini, pada hari yang bahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka arisan dan juga mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah. Syukur-syukur Allah izinkan kita ke Mekah. Syukur-syukur kita bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur kita bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Syukur-syukur pulangnya kita membawa rizki yang berlimpah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa nikah. Amin. Salawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa melanjuti kajian kita lagi, pengajian kita lagi. Itu dimana sekarang kita masuk ke hadis ketiga. Wabihi ilaikol haddasana an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah hadis ketiga dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya hadis ini masih nyambung dengan
pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang pilar-pilar Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang dimana beliau di sini radhiyallahu anhuma itu diridhai Allah. Mana dalilnya kalau beliau diridhai Allah? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wa huwa aslama shaghiran, dan beliau masuk Islam ketika masih kecil. Sahabat itu banyak yang dinamai dengan nama Abdullah. Makanya ada yang disebut dengan Al-Ubadalah Al-Arba'. Itu siapa saja? Itu Abdullah ibn Umar, ada lagi Abdullah ibn Zubair, ada lagi Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah ibnu Abbas. Jadi mereka ini semuanya, 4 orang ini memang hampir seumuran. Nah, di mana Abdullah ibn Umar ketika Nabi hijrah beliau berusia 10 tahun. Jadi Rasul dahulu kala itu bermuamalah juga banyak dengan anak-anak muda, tidak hanya dengan bapak-bapak saja. Justru banyak dari kalangan sahabat itu dulu juga anak-anak muda di usianya. Abdullah ibn Umar ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Beliau adalah adik dari Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah ini tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau perawi hadis, beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 2630 hadis. Bahkan Sayyidatina Aisyah beliau berkalam, aktarun nasi tatabbu'an bin Nabi Abdullah ibn Umar. Jadi sahabat atau orang yang paling banyak mengikuti Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, baik dari tata cara sholatnya, dari tata jalannya, dari hafal hadisnya, segala macam. Sampai beliau disebut aksarun nasi tatabbu'an bin Nabi, orang yang paling banyak meniru Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan oleh Syekh Isam Ibnu Kamil dalam kitabnya, Abdullah ibn Umar ini Pak, selama masa hidupnya beliau melaksanakan umroh itu i'tamara alfa umratin. Jadi melaksanakan umroh sebanyak 1000 kali. Kalau hajinya berapa? Hajinya Siti Namarat, 60 kali. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkalam lewat Sayyidatina Hafsah, ni'mal abdu Abdullah ibn Umar. Jadi sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah ibn Umar. Laukana yusalli fil lail. Dan seketika mendengar kalam tersebut, Sayyidatina Hafsah langsung menyampaikannya ke Sayyidina Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasul pernah berkalam, sebaik-baiknya hamba adalah kamu wahai Ibnu Umar, kalau kamu sering menjalankan sholat malam. Sejak mendengar hal tersebut sampai akhir hayatnya, Sayyidina Abdullah ibn Umar tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Beliau sahabat, anaknya Sayyidina Umar, terus juga iparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau faqih, ketika ditawarkan 3 jabatan beliau menolak. Lalu kira-kira posisi kita di mana Pak? Kita sahabat? Bukan. Cucu Rasul? Bukan.
terus sahabat Rasul juga bukan, keluarga Nabi juga bukan. Tapi kalau kata Sayyidina Anas, Alu Muhammad kullu taqiyin. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu adalah semua orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah seyogianya mari sama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar atau pilar-pilar Islam. Jadi istilah rukun Islam itu berasal dari sahabat. Nabi hanya menyebutkan hadisnya, lalu sahabat pada beristimbat yang mana mengatakan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadat. Nah, kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad merupakan utusannya. Dari syahadat inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Dari syahadat ini juga nanti lahir itu yang disebut dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Dan juga untuk Nabi Muhammad juga sama, ada sifat wajib bagi Nabi, ada sifat mustahil bagi Nabi, ada sifat jaiz bagi Nabi. Sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, qudra, irada, wahdaniyah, qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, hadiran, aliman, sampai 20. Sifat mustahil juga ada 20, berarti ada 40. Sifat yang jaiz ada 1. Sifat jaiz bagi Allah itu ada 1. Jadi sifat jaiz itu apa? Kayak sesuatu adanya kita ini wajib atau boleh Allah. Dalam artian Allah boleh nggak menciptakan kita atau meniadakan kita? Boleh. Nah, jadi ketika kita bilang Allah wajib menciptakan kita, itu sudah tidak tepat, karena itu perkara yang bukan wajib bagi Allah. Nah, meniadakan kita, membuat kita bahagia, terus juga yang kita ketahui orang-orang yang bermaksiat itu akan ditempatkan di neraka. Tapi boleh nggak ketika Allah menempatkan orang-orang yang maksiat ini ke dalam surganya? Boleh. Boleh, karena Allah Maha Kuasa. Berarti sudah 41. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat yang mustahil juga ada 4. Kidib, khianah, kismat, khidmat, baladah, ada 4. Sifat yang jaiz bagi Rasul juga ada 1. Sifat yang jaiz itu seperti apa? Seperti makan. Rasul boleh makan nggak, Pak? Boleh. Boleh. Boleh menikah nggak? Boleh. Boleh sakit nggak? Boleh. Tapi sakitnya yang tidak menurunkan derajat beliau sebagai Nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 50. Makanya ini yang masyhur, sifat 50 itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah sifat Allah cuma segini? Pada hakikatnya sifat Allah la hasralaha, tidak terhitung. Tapi yang memang mampu kita tampung ke dalam otak kita itu adalah sifat yang 50 ini. Semua sifat itu bisa bermuara ke 20 sifat Allah. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam aqsamul hukmil aqdil mahalla hiyal wujubu summal istihalah summal jawazu salisal aqsam fafham munihta lazatal afham. Jadi 3 sifat ini yang totalnya 50 merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Lalu juga bersyahadat. Di sini ada perbedaan para ulama ketika bersyahadat. Apakah itu harus an-nutqu bil lisan? Apakah harus diucapkan atau cukup di dalam hati saja? Di sini ada perbedaan pandangan para ulama antara Asy'ari dan Maturidi. Ada yang mengatakan syahadat itu juga wajib diucapkan. Makanya sepertiga agama itu di hati, at-tasdiq bil janan, sepertiganya di lisan, al-iqrar bil lisan, sepertiganya itu di amal, al-amal bil arkan. Tapi ada juga yang tidak mewajibkan, dalam artian orang yang bersyahadat itu cukup dalam hati. Ini sah atau tidak? Menurut sebagian ulama juga sah kalau hanya di dalam hati. Tapi ketika dia di dalam hati atau syarat untuk diberlakukannya dia sebagai agama Islam, itu harus mengucap 2 kalimat syahadat. Contohnya apa? Ketika dia mengucap 2 kalimat syahadat, disitulah berlaku seperti bolehnya nikah dengan agama Islam, mendapatkan waris dan macam sebagainya. Kenapa? Karena kalau dia di hati, kita tidak tahu dia Islam atau tidak. Bisa saja dia Islam menurut Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menerapkan hukum Islam kepadanya itu dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus juga yang kedua, iqamis shalah, itu menegakkan salat. Ali As-Sajjad beliau salat itu Pak sehari 1000 kali sujud, karena saking nikmatnya salat. Makanya para sahabat itu waktu istirahatnya itu ketika apa? Salat itu bagi mereka waktu istirahat. Kan kalau kita mah kadang jadi beban ya. Karena hakikat penghambaan yang sesungguhnya adalah ketika ibadah bukan lagi menjadi beban, tapi melainkan ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan komunikasi antara kita dengan sang ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada masalah, kita curhatnya ke Allah, menangis di sepertiga malam, kita banyak-banyak membaca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa, kata Nabi, yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan yang tadinya sulit menjadi mudah. Wa ja'alallahu min kulli hammin faraja. Yang tadinya sulit, yang tadinya sempit menjadi kebahagiaan, menjadi kelapangan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang-orang yang sering beristighfar dari tempat-tempat yang dia tidak duga. Malah pernah salah seorang sahabat pernah ditanya, Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi, wahai Imam, sesungguhnya aku ini kesulitan dalam rezeki, aku ini makan aja susah, berilah aku satu amalan yang dimana ketika aku mengamalkan amalan tersebut Allah akan mengeluarkanku atau memberi jalan keluar. Lalu Sayyidina Hasan Al-Basri berkalam, perbanyaklah beristighfar. Tidak lama datang lagi orang kedua Pak, ngadu ke beliau, wahai Imam, sesungguhnya aku ini orang yang penuh dengan dosa, orang yang sering maksiat, orang yang jarang melaksanakan ibadah. Berilah aku satu amalan yang mudah, yang dimana ketika aku mengamalkannya Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau berkala, perbanyaklah istighfar. Tidak lama lagi datang seseorang lagi mengadu kepada beliau, wahai Imam, sesungguhnya aku ini sudah menikah sudah lama, tapi sampai saat ini belum juga dikaruniai seorang anak. Berilah aku satu amalan yang dimana ketika aku mengamalkan tersebut, aku mendawamkan amalan tersebut, Allah akan mengaruniaiku dengan keturunan. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau berkala, perbanyaklah istighfar.
Lalu seorang murid yang melihat gurunya, orang datang dengan masalah-masalah yang berbeda, tapi hanya disuruh istighfar, merasa bingung. Lalu karena tidak ingin suuzon, murid itu bertanya kepada guru, "Wahai Sidi Syekh, wahai Tuan Guru, kenapa kok setiap ada orang yang mengadu kepada engkau, masalahnya berbeda-beda, tapi engkau hanya menyuruh mereka untuk beristighfar?" Nah, wahai muridku, tahukah engkau bahwasanya Allah sudah menjamin 6 manfaat bagi orang-orang yang mendawamkan istighfar. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Orang yang sering beristighfar, Allah akan ampuni semua dosanya. Wa yursilis sama 'alaikum midrara. Orang-orang yang sering beristighfar, bila ladangnya itu sedang kering, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Jadi kalau lagi dilanda musim kekeringan, itu sering-sering membaca istighfar. Wa yubdidukum bi amwal, dan Allah akan karuniai harta yang banyak atau rezeki yang banyak bagi orang-orang yang beristighfar. Wa bani, dan juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jannati di sini itu adalah kebun-kebun, dan anhar atau adalah sungai-sungai. Kenapa seperti ini? Ulama ada yang menafsirkan karena zaman dahulu itu daerah Arab itu tandus, Pak, kering, dalam artian panas. Nah, mereka itu surga-surganya adalah seperti kebun-kebunan dan juga sungai-sungai. Makanya sungai Nil itu menjadi sumber kehidupan di beberapa negara. Ini simbol kesuburan. Jadi ini adalah 6 manfaat dari beristighfar. Nah, juga terkadang kalau orang tua itu sering bertarekat sholat untuk anaknya, itu ngaruh ke hati anaknya. Jadi kalau orang tua sering melaksanakan sholat, itu akan ngaruh ke hati anaknya. Hatinya akan lembut, hatinya akan gampang menerima nasihat. Kalau tarekat orang tua ketika berdoa, misalnya orang tua sering berdoa, itu juga akan mengaruh kepada akhlaknya anak, Pak. Jadi kalau sholatnya ngaruh ke hatinya, kalau doanya ngaruh ke akhlaknya, kalau puasanya itu ngaruh ke kecerdasan dari si anak. Terus juga yang ketiga, ita zakat, itu membayar zakat. Nah, membayar zakat ini mudah, gak usah pusing-pusing. Jadi yang mampu ya silahkan bayar. Kalau tidak mampu, karena syarat itu, zakat itu ada syarat-syaratnya. Tapi untuk zakat fitri, nah ini mau sekaya apapun, mau hartanya miliaran, mau hartanya triliunan, dia tetap membayar zakatnya itu. Ada yang bilang 2,5 liter beras atau 3 liter beras. Jadi mau sekaya apapun, kalau zakat fitrah yang wajibnya dia tetap segini. Kalau dia diwajibkan misalnya harus bayar 10 karung, itu justru bisa jadi dosa. Kenapa? Karena kita mewajibkan hal yang tidak wajib. Ijabu malam yajib wa tahrimu malam yahrum. Yang keempat itu apa di sini? Haji. Haji ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berpergi haji ke Bait Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya itu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ya ini alhamdulillah setiap tahunnya kita sudah laksanakan. Mungkin bagi siapa saja yang ada bolongnya, itu bisa dikodok. Dikodoknya itu kalau mau lebih mudah, misalnya itu bertepatan dengan puasa Rajab.
Terus kita puasa Rajab, bertepatan puasa Rajabnya di hari Senin, kita niat sekalian hari Senin. Terus juga kita mau sekalian qodok, kita niat qodok. Jadi satu hari puasa bisa tiga kali niat. Boleh nggak? Itu boleh. Siapa yang mengatakan? Salah satunya Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi itulah nikmatnya kalau kita mengetahui ilmu untuk beribadah. Jadi untuk satu ibadah itu bisa berkali-kali lipat. Dengan apa? Dengan niat. Sebagaimana yang kita udah bahas di hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, segala sesuatunya itu tergantung kepada niat. Dan juga kita niatkan semua amal ibadah kita ini untuk mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikatul ibadah dia al-ma'rifah. Hakikat dari ibadah adalah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kata Sayyidina Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Keduanya nanti mempunyai tujuan yang sama. Wa haqiqatul ibadah wa haqiqatul ma'rifah hiya al-mahabbah. Dan hakikat mengetahui Allah itu adalah tujuannya untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta ini adalah nyawa dari orang-orang sufi, atau tarekat itu nyawanya dicinta. Kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara cinta. Karena cinta ini memiliki kedudukan yang tinggi. Tahabbab fa inna tahabbuba da'iyatul hub. Belajarlah untuk mencintai, sebab dari situ akan lahir cinta yang tulus dalam hati. Karena harus sering dilatih Pak cinta ini dengan banyak ibadah. Ketiadaan rasa cinta bukanlah penghalang untuk menjalin sebuah hubungan yang harmonis. Sebab itu akan bisa, rasa cinta itu akan bisa timbul seiring dengan seringnya kebersamaan yang romantis. Jadi kalau kita sering beribadah, sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan cintanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kajian yang singkat ini, karena sudah hampir 40 menit, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga dengan kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua. Semoga dengan hajat-hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Terlebih Allah tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi Rasul itu memang beliau seperti manusia, tapi beliau itu tidak seperti manusia yang lain, yang dimana nanti ketika di akhirat, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwa ka inda hululil hadisil amimi walan yadika rasulullahi jahu kabi idal karim mutajalla bismi muntakimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi lauhi wal qalami. Yang intinya, yang maksudnya nanti di akhirat kelak tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberi syafaat akan mengutamakan, akan mendahulukan umat Nabi Muhammad. Dan semoga kelak kita juga diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dari Al-Fatih. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.